Renungan Harian Katolik, Sabtu 25 Juni 2022. Di dalam Kristus ada sukacita. Yesus umur 12 tahun di Bait Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Yesaya dan Injil Suci menurut Lukas. Dimohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama. Di dalam Kristus ada sukacita. Tuhan memulihkan Israel. Kehidupan yang baru akan menggantikan yang lama. Tuhan membangun Israel baru, memulihkannya dari kerusakan lama, akibat dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Mereka dibebaskan dari belenggu pembuangan. Keturunan bangsa itu akan dikenal di antara bangsa-bangsa, dan semua keturunan mereka diberkati Tuhan. Pemulihan itu hanya terjadi jika bangsa Israel kembali taat dan tetap setia kepada perjanjian kepada Allah. Hal itu akan lengkap digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus. Sukacita orang percaya. Yesaya bersukaria di dalam Tuhan. Pengantin pria yang dimaksud adalah Yesus Kristus, dan pengantin wanita adalah umat Tuhan yang diselamatkan. Umat Tuhan yang dipulihkan akan memancarkan kebenaran dan kemuliaan, seperti memakai perhiasan. Mereka akan menghasilkan buah melimpah. Segala usahanya berdasarkan kehendak Allah dan diberkati olehnya. Seperti bumi yang subur, segala benih tumbuhan tumbuh subur. Kita orang percaya telah terlahir baru. Kita patut bersukaria menanggapi janji-janji mulia Tuhan ini. Setiap orang diundang menyambut keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Kebebasan dari dosa yang Tuhan berikan adalah sempurna dan tuntas. Renungan bacaan Injil. Yesus umur 12 tahun di dalam Bait Allah. Kisah Yesus remaja di Bait Allah. Pada hari raya Paskah, Yesus yang saat itu berumur 12 tahun tetap tinggal di Bait Allah, walaupun orang tuanya sudah pulang. Orang tuanya cemas. Mereka kembali dan menemukan bahwa Yesus sedang bertanya jawab di tengah-tengah alim ulama. Semua orang takjub akan kecerdasan, kejernihan, dan wawasannya. Jawaban Yesus yang menyenangkan kepada orang tuanya adalah, "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Yesus mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Bapanya yang sejati. Tempat Yesus adalah di rumah Allah. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus kembali ke Nazaret dan tinggal bersama keluarga itu hingga awal karya keselamatannya. Sosok remaja yang sangat spesial. Tuhan Yesus bersedia menjadi manusia. Sebagai manusia, Ia menjalani mulai dari kelahiran, masuk masa remaja, dan masa dewasa, puncak karya keselamatannya. Jika orang jeli, di masa remaja ini pun, Ia adalah sosok yang sangat spesial, yang adalah Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel di masa itu. Mengenal potensi anak. Dari kisah ini, orang tua dapat belajar, mengenal dan memahami potensi anak mereka sejak usia dini. Yang diperlukan adalah kejelian, memperhatikan karakter anak, memahami talenta dia, dan memfasilitasi anak itu mengembangkan talenta dan minatnya. Semakin dini orang tua menyadarinya, akan semakin baik hasilnya.
simpan dahulu masalah yang belum kita pahami. Maria tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus remaja. Namun dia tidak marah. Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Seiring waktu, Maria berusaha memahami maksud Yesus itu. Seringkali ketika kita mendengar perkataan seseorang yang tidak sesuai dengan pendapat kita, respon kita langsung marah tanpa mencerna terlebih dahulu maksud orang itu. Atau ketika menghadapi suatu masalah, kita langsung kesal tanpa memahami terlebih dahulu latar belakang permasalahannya. Seringkali kita hanya menyalahkan orang lain dan berkomentar buruk tanpa memberi solusi nyata. Jika kita belum memahami perkataan atau suatu masalah, hendaklah kita menyimpannya dahulu di dalam hati dengan tenang. Dengan ketenangan hati, pemahaman mulai terbangun dan solusi dapat dipikirkan dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersukacita menyambut keselamatan-Mu. Engkau membebaskan kami dari dosa. Ketika menghadapi suatu masalah, kami mau berusaha tetap tenang. Bantulah kami ya Tuhan untuk memahami masalah itu dan mendapat solusinya.